Ada masalah-masalah yang terjadi, yang dihadapi kita sekarang, di era Indonesia yang semakin global, ya, Indonesia yang sudah masuk pada era digital, gitu, di mana dunia sudah masuk pada era digital. Ada masalah-masalah yang muncul, yang mengancam budaya kita, gitu. Serangan budaya asing misalnya. Kita lihat misalnya generasi muda lebih kenal dengan K-pop, ya. Saya kira itu bukan hanya penyeimbang seperti kata Prof. Ali, itu adalah ancaman. Itulah adalah ancaman. K-pop atau sebelumnya ada Gangnam Style, ada juga budaya-budaya pop dari barat, gitu ya. Heavy metal dan lain sebagainya. Itu ancaman akan terhadap eksistensi budaya kita sendiri, gitu. Saya masih ingat, saya waktu kecil itu saya tumbuh di lereng Gunung Ciremai di daerah Kuningan sana. Itu sering sekali melihat pertunjukan wayang golek, gitu. Dan itu pertunjukan sampai dini hari, gitu. Dan orang tua saya membiarkan saya untuk menonton itu, gitu. Nah, sekarang hampir tidak mungkin kita melihat ada pertunjukan wayang golek bahkan di Tatar Sunda, gitu. Itu apa? Itu artinya adalah kemunduran kebudayaan tradisional kita, gitu. Dan salah satu penyebabnya adalah generasi muda sekarang itu lebih gandrung kepada budaya-budaya yang datang dari asing, gitu. Dan ini terkait juga dengan perang nirmiliter. Kenapa? Karena serangan budaya itu juga kemudian bisa menjadi serangan dagang, gitu ya. Karena budaya itu bisa menjadi komoditas, gitu. Kita lihat misalnya setelah K-pop itu menggejala di generasi muda kita, maka fashion ala Korea itu kan semakin populer, gitu. Nah, itu artinya memang kita sudah masuk ke dalam era perang nirmiliter, dan itu menjadi ancaman, tidak hanya ancaman ekonomi, tidak hanya menjadikan kita hanya menjadi pasar, gitu, di mana di pasar kita dari peniti sampai mobil itu produk asing, tetapi juga ancaman terhadap budaya itu sendiri, gitu. Karena pada dasarnya dagang itu mengikuti kecenderungan budaya, gitu. Kemudian di dalam negeri sendiri, hilangnya banyak praksis budaya tradisional seperti saya contohkan tadi. Saya kira itu terjadi di berbagai etnis, di berbagai suku, ya, tidak hanya di Sunda. Saya kira di tempat lain pun seperti itu. Kemudian adanya intoleransi terhadap yang berbeda, ya. Apalagi dalam kondisi Indonesia yang hibrid seperti dijelaskan oleh Prof. Ali dan Budia tadi itu, intoleransi itu semakin menjadi ancaman, gitu. Kak Mian minggu lalu pertemuan sebelumnya itu sudah mengangkat tentang masyarakat kita yang masih terancam oleh bom, ya. Bom di Makassar terakhir, kemudian ada teroris masuk ke Mabes Polri. Nah, itu kan tanda bahwa memang intoleransi itu semakin menggejala, gitu ya. Saya juga agak heran kenapa pemerintah masih belum berhasil untuk menumpas terorisme, padahal saya yakin datanya mereka sudah punya. Pemerintah sudah punya big data, dan kalau mau menumpas habis saya kira itu dimungkinkan, gitu. Meskipun tentu saja saya pikir Indonesia itu memang tanah yang subur bagi terorisme, karena mayoritas atau kebanyakan masyarakat Indonesia itu memiliki pengetahuan tentang agama yang dangkal, gitu. Nah, di banyak masyarakat yang pengetahuan agama yang dangkal, tentu saja itu menjadi lahan subur bagi aliran-aliran yang saya kira itu bukan berasal dari agama itu sendiri, gitu. Terus pertanyaannya, bagaimana pemajuan kebudayaan?